Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arnia. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam 6C dengan NIM 20212178. Nah, baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fikih 2. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Sad Az-Zuriyah. Nah, di mana pembahasan kali ini yaitu saya akan membahas tentang contoh dari Sad Az-Zuriyah dan kualifikasi Sad Az-Zuriyah. Nah, masuk kelas slide selanjutnya. Nah, di sini ada dari contoh Sad Az-Zuriyah. Nah, apa aja sih contoh dari Sad Az-Zuriyah ini? Nah, tentunya kita pasti bertanya-tanya apa aja sih contoh-contoh yang bisa termasuk ke dalam golongan Sad Az-Zuriyah. Sad Az-Zuriyah itu apa? Nah, jadi masuk ke pembahasan contoh Sad Az-Zuriyah. Sebelum kita masuk ke contoh, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu Sad Az-Zuriyah. Jadi Sad Az-Zuriyah itu adalah segala sesuatu yang menghambat manusia agar tidak melakukan kerusakan. Segala perbuatan yang tercela atau yang jelek-jelek itu sebaiknya kita hindarkan. Agar kenapa? Agar perbuatan baik manusia itu selalu mengalir dengan perbuatan yang sangat-sangat baik. Jadi kerusakan yang harus kita jaga itu seperti sesama manusia, kita harus saling menjaga, entah itu dari perbuatannya, dari perilakunya, atau dari sikapnya selama dia berada di desa-desa tersebut. Jadi seorang manusia, kita wajib mengingatkan kepada sesama manusia agar kita tidak berperilaku yang sangat tercela atau adanya kerusakan yang akan terjadi pada diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, seperti itu. Jadi langsung masuk kepada contoh Sad Az-Zuriyah. Nah, contoh Sad Az-Zuriyah itu adalah perbuatan yang dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Nah, seperti apa sih perbuatan secara langsung? Nah, contohnya perbuatan yang secara langsung itu seperti kita manusia yang sadar, yang sangat memang patuh, tetapi kita melakukan kesalahan seperti meminum khamar ataupun berzina. Nah, itu sudah termasuk perbuatan yang secara langsung yang emang udah tahu kerusakannya, tetapi kita tetap melakukannya. Itu sudah termasuk perbuatan yang sangat tercela. Nah, selanjutnya yaitu ada perbuatan yang dilarang secara tidak langsung. Secara tidak langsung ini seperti kita ingin membuka warung, tetapi tujuan kita membuka warung itu sangat dibolehkan membuka warung untuk orang yang membutuhkan, tetapi ada di sisi lain dia membuka warung itu malah dia ingin menjual minuman khamar. Nah, kan kita sudah mengetahui minuman khamar itu sangat tidak dibolehkan dan diharamkan, tetapi dia malah membuka toko untuk penjualan yang tidak boleh kita minum, malah dia jual. Jadi perbuatan yang dilarang dan tidak dilarang secara langsung maupun tidak langsung itu ada dua. Yang pertama, perbuatan secara langsung yaitu dengan kita meminum khamar ataupun kita berzina, itu sudah secara langsung. Nah, yang secara tidak langsung kita membuka toko, tetapi toko itu kita buka untuk menjual dari minuman khamar tersebut. Itu perbuatan yang tidak boleh. Itu contoh Sad Az-Zuriyah yang tidak boleh kita lakukan. Nah, selanjutnya, di slide selanjutnya ini ada pembahasan dari kualifikasi Sad Az-Zuriyah. Ada berapa sih kualifikasi Sad Az-Zuriyah? Nah, kualifikasi Sad Az-Zuriyah ini ada 3 macam. Nah, yang pertama bisa kita lihat dari segi bentuknya. Dan yang kedua bisa dilihat dari segi akibat atau dampak yang ditimbulkan. Nah, yang ketiga dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Nah, masuk ke slide yang pertama yaitu adalah dilihat dari bentuknya. Dari minuman yang telah kita ketahui itu kita udah tahu bentuknya, tapi kita masih tetap melakukannya. Nah, seperti apa contoh dari yang dilihat dari segala bentuknya? Nah, yang dilihat dari segala bentuknya ini adalah sesuatu yang jika dilakukan biasanya akan terbawah pada yang terlarang. Nah, seperti yang terlarang ini apa contohnya yang kita akan gunakan, yaitu dengan meminum khamar atau menanam anggur. Nah, dari menanam anggur ini pada dasarnya itu diperbolehkan. Tetapi apabila menanam anggur ini untuk
memasukkan pabrik minuman khamar, minuman keras di pabrik itu, nah itu adalah hukumnya menjadi haram. Karena apa? Karena yang tadinya awalnya menanam anggur untuk kebaikan, untuk dikonsumsi, tetapi dia malah menggunakannya untuk hal yang tidak baik. Seperti apa yang tidak baik ini? Ya seperti tadi, kita membuka toko, membuka pabrik, membuka ruangan. Untuk apa? Untuk kita tuh membuat konsumen menerima anggur-anggur kita menjadi bahan minuman keras yang tidak diperbolehkan. Nah, dari situlah dilihat dari bentuknya, yang kita lihat dari bentuknya itu malah menjadi haram. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya pada slide yang kedua timbul lagi yang bisa kita lihat dari segi akibat atau dampak yang akan ditimbulkan. Seperti apa dampak yang akan kita timbulkan kalau kita akan terus-terusan seperti itu? Nah, zariyah yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Ya sudah pasti dalam membawa segala hal yang ada di situ, kita akan berlanjut pada kerusakan yang memang sudah benar-benar terjadi kerusakan tersebut. Nah, contoh dari ini apa? Yaitu dari minuman yang memabukkan akan merusak akal kita, dan perbuatan zina akan merusak keturunan kita. Sudah tahu bahwa minuman keras ini tidak dibolehkan, diharamkan, tetapi di balik itu semua pasti akan memabukkan dan akan membuat akal kita menjadi rusak. Sudah tahu itu rusak, tetapi kita masih tetap memaksa meminumnya, itu sangat tidak boleh. Nah, itulah dari kita lihat akibat dampak yang akan ditimbulkan. Jadi dengan kita meminum khamar, meminum yang memabukkan, maka kita akan merusak akal pikiran kita. Nah, dari yang kita berbuat zina, apa yang akan kita timbulkan? Yaitu dengan merusak keturunan kita. Nah, itu tidak boleh yang dilakukan ya. Sudah tahu itu tidak diperbolehkan, malah kita lakukan, maka akan timbullah akibat yang akan ditimbulkan. Jadi dapat kita lihat ya, berarti dari minuman yang memabukkan itu akan membuat akal pikiran kita menjadi rusak. Nah, dari yang perbuatan zina, maka kita akan keturunan kita akan menjadi rusak. Itu dari sisi akibat dampak yang ditimbulkan. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga ini dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Nah, seperti apa? Nah, zariyah yang membawa kerusakan secara pasti. Nah, ini sudah pasti banget kerusakannya akan benar-benar terjadi, benar-benar memang kerusakannya yang sudah sangat pasti, dan kita tidak bisa mengelaknya karena memang itu sudah benar memang terjadi. Nah, contohnya seperti apa? Seperti kita menggali lubang di tanah orang atau di tanah kita sendiri yang lokasinya berdekatan dengan pintu rumah orang lain. Sudah lokasi kita berada di sangat yang strategis, tetapi kita berdekatan sekali dengan rumah tetangga. Nah, salahnya kita terlalu menggali lubang tersebut sehingga rumah orang lain ini terganggu. Nah, jadi maka disitulah timbullah konflik yang kerusakannya akan ditimbulkan. Dari kita yang pribadi membuat galian lubang di sana itu udah merasa sangat cukup, sangat pas karena itu tempatnya strategis. Nah, tetapi di sisi lain akan berdampak pada tetangga kita, rumah sebelah kita akan merasa kurang pas, kurang cocok. Mereka merasa itu tempat yang tidak sangat strategis karena itu akan berdampak bagi mereka. Jika mereka ingin keluar, maka tidak bisa karena di situ terdapat galian lubang. Nah, disitulah akan timbullah kerusakan yang ditimbulkannya. Jadi kalau ingin kita membuat tempat, membuat lubang atau sesuatu, itu kita lihat dulu tempatnya. Memang strategis, tetapi kalau ada tetangga di sebelah rumah kita merasa tidak nyaman, kita bakal terganggu. Nah, mereka akan mengasingkan kita. Jadi dari perbuatan inilah perbuatan yang sangat tidak kita tiru. Nah, jadi dari kualifikasi zat az-zariyah itu ada 3. Seperti apa saja tadi? Yang pertama bisa dilihat dari segi bentuknya, yang kedua dilihat dari segi akibat atau dampak,
yang ditimbulkan, dan yang ketiga yang terakhir adalah dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Nah, dari semua yang telah saya paparkan ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita tidak bisa melakukan hal tersebut dan tidak mengulangi hal tersebut. Untuk apa? Untuk kedepannya kita bisa menjaga diri kita dengan baik, bisa memperlakukan semua perbuatan kita dengan baik, sikap kita, sifat kita, perilaku kita, semoga menjadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Kalau kita tidak bisa menjadi lebih baik, setidaknya kita sudah baik di diri kita sendiri. Kita tidak baik di mata orang, tapi kita baik di mata diri kita sendiri. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Untuk salahnya atau kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.